Pengertian peta. Tahukah kalian apa itu peta? Dari asal bahasanya, peta awalnya berasal dari Yunani, yaitu mapa, yang kemudian disebut map. Kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja, karena kala itu peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Berdasarkan asal kata mapa tersebut, peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi gambar sebagian atau menyeluruh permukaan bumi. Pada zaman dahulu, peta ini hanya digunakan untuk menandai suatu tempat tertentu yang dilengkapi dengan jalan dan simbol. Misalnya peta daerah berburu yang menggambarkan jalan dari tempat tinggal menuju hutan perburuan. Tentunya pada peta tersebut dicantumkan simbol-simbol untuk mempermudah pencarian tempat tujuan, seperti pohon besar, batu besar, sungai, goa, dan lain sebagainya. Secara umum, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar, sebagaimana penampakannya dari atas. Berikut ini secara rinci pengertian peta yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut ICA, International Cartographic Association, lembaga asosiasi para kartograf seluruh dunia, peta diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada bidang datar secara diperkecil atau diskalakan. Yang kedua, yaitu Erwin Rice, mengartikan peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakan aslinya bila dilihat dari vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Kemudian, mari kita lanjutkan dengan unsur yang terdapat dalam peta. Berbagai bentuk peta pasti sudah pernah kalian lihat, atau bahkan kalian pernah membuat peta sendiri. Untuk mengatakan bahwa suatu peta itu baik dan lengkap, berikut ini unsur-unsur yang harus ada di dalam peta. A. Judul peta. Judul peta terletak di bagian atas, biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah yang dipetakan, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Judul peta sebaiknya ditulis dengan huruf besar dan tegak, serta jelas untuk dibaca. Yang kedua, yaitu skala peta. Merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Skala peta dapat berupa perbandingan angka maupun garis batang. Berikutnya, yaitu tanda arah mata angin. Tanda arah mata angin biasanya digambarkan menyerupai panah yang ujungnya diberi lambang arah, yaitu U, T, S, dan B, sebagaimana petunjuk arah utara, timur, selatan, dan barat. Arah utara dalam peta biasanya diletakkan pada bagian yang atas. Kemudian, ada tata warna. Penggunaan warna pada peta bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek yang ingin ditampilkan berdasarkan ketinggian tempat. Warna biru tua mewakili laut dalam, biru muda untuk laut dangkal, hijau menggambarkan daerah dataran rendah, kuning untuk dataran tinggi, coklat untuk menggambarkan daerah pegunungan, hitam untuk kawasan gunung, dan biasanya ada di landai merah untuk gunung berapi, dan warna putih untuk menggambarkan daerah yang tertutup es atau salju. Kemudian, ada simbol peta. Merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya ke dalam peta. Simbol atau lambang dalam peta biasanya digambarkan dengan wujud mirip benda aslinya agar mempermudah pembaca. Misalnya, untuk pelabuhan digambarkan dengan jangkar, bandara digambarkan dengan pesawat terbang. Selanjutnya, yaitu lettering. Lettering adalah semua tulisan untuk lebih mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dan menyebutkan sesuatu dengan gambar. Simbol atau lambang peta sesuai dengan kenyataan. Misalnya tulisan nama kota, nama sungai, nama gunung, dan lain sebagainya.
Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis berupa garis bujur dan garis lintang, berguna untuk menentukan lokasi atau letak astronomis suatu tempat. Terakhir, ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan digunakan untuk mengetahui atau menentukan kapan peta tersebut dibuat. Sebaiknya, data yang terdapat dalam peta sesuai dengan kenyataan pada tahun pembuatannya.